Di malam hari itu setiap 2 jam sekali itu kita kontrol sapi. Kami melaksanakan pemotongan itu dari hari pertama sampai dengan hari ketiga. Jadi kalau di sini kualitasnya terjamin. Lukanya agak dalam, maka kita akan melakukan penjahitan. Itu pun dengan jumlah distribusi pengambilan datanya sekitar 6.500-an warga. Seluruh jamaah yang sudah melakukan kurban ini akan terus tetap berkurban di Surau Qutbul Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Momentum ini menjadi simbol keikhlasan, pengorbanan, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Di hari yang penuh keberkahan ini, umat Muslim di seluruh dunia melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk kepedulian sosial dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setiap tahunnya, Surau Qutbul Amin rutin melaksanakan sholat Idul Adha yang diikuti oleh para jemaah surau dan masyarakat sekitar. Sekaligus menyelenggarakan kegiatan penyembelihan hewan kurban dengan jumlah hewan yang cukup banyak. Seluruh hewan kurban tersebut merupakan amanah dan persembahan dari jemaah, donatur, serta masyarakat luas yang mempercayakan ibadah kurbannya kepada panitia kurban Surau Qutbul Amin. Sebelum hari penyembelihan, hewan kurban terlebih dahulu mendapatkan perawatan dan pengawasan secara detail dan menyeluruh. Mulai dari pemberian pakan, pemeriksaan kesehatan,
keamanan kandang yang dijaga selama 24 jam, hingga memastikan kondisi hewan tetap layak dan sehat sesuai syariat Islam. Setiap pagi sapi kita mandikan, sekaligus membersihkan kandang, tempat pakan, karena kebersihan kandang ini nomor satu ya, karena banyaknya penyakit-penyakit sapi ini. Untuk pemberian pakan kita sehari 3 kali, rumput 2 kali, sentrat 1 kali. Sentrat ya tentunya yang bernutrisi cukup ya, karena untuk menjaga imun sapi supaya tidak terjangkit PMK. Karena banyaknya musim PMK ini, jadi di malam hari itu setiap 2 jam sekali itu kita kontrol sapi. Karena kita nggak tahu ya, tiba-tiba demam, kalau telat penanganan itu pasti ambruk sapi. Kalau sudah ambruk itu langsung menular kemana-mana. Satu kandang itu sudah dipastikan pasti kena. Perawatan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab agar hewan kurban berada dalam kondisi terbaik pada saat penyembelihan tiba. Pada hari pelaksanaannya, proses penyembelihan hewan kurban dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pertama kita melaksanakan apel. Nah, setelah kita melaksanakan apel pagi bersama semua panitia kurban, nah setelah itu kita memotong hewan kurban sebanyak sapi 52 ekor dan kambing 4 ekor. Kami melaksanakan pemotongan itu dari hari pertama sampai dengan hari ketiga. Hari ketiga itu kita setengah hari. Hari pertama kita 10 ekor. Nah, hari kedua kita 33 ekor. Dan hari terakhir tadi kita 9 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Panitia juga menerapkan metode pemotongan yang efektif dan efisien, dengan berusaha tidak menyakiti hewan kurban dan tanpa mengabaikan ketentuan syariat Islam. Untuk proses pemotongan di Surau Kutubul Amin ini, yang pertama itu kita menggiring sapi ke tempat alat penumbangan. Nah, setelah itu para tim itu melakukan ya pengikatan kaki, dan juga nanti setelah diikat sapi ditumbangkan secara perlahan agar tidak menyiksanya. Nah, setelah sapi benar-benar terikat dan tidak bergerak, jadi setelah itu dilanjutkan dengan mengazankan dan mengiqomahkan, sekaligus menyebutkan nama-nama yang berkurban. Nah, setelah azan dan iqomah, lalu ada tim pemotong. Jadi setelah azan dan iqomah itu langsung dilaksanakan penyembelihan. Nah, setelah itu penyembelihan sudah dilaksanakan
dan sapi sudah diyakini tidak bergerak lagi, langsung kita angkat menggunakan alat ke tempat penyesetan kulit atau pengulitan. Nah, setelah pengulitan selesai, langsung kita mengeluarkan isi perut. Setelah isi perut dikeluarkan, darah juga kita ambil. Setelah itu kita antarkan ke lubang-lubang yang telah kami sediakan di area yang jauh dari tempat pemotongan. Darah dan isi perut kita buang di tempat atau lubang yang berbeda. Setelah itu kita taburkan kapur dolomit, tujuannya agar supaya tidak menyebabkan bau yang menyengat dan tidak mengundang lalat. Setelah proses itu selesai, kemudian isi perut kita cuci bersih, lalu kita potong-potong dan dikemas dengan rapi. Setelah itu kita kirimkan ke bagian pendistribusian. Setelah itu kita mencincang daging dan tulang-tulang. Tulang-tulang pun kita sudah mempunyai alat gergaji yang sudah standar nasional juga. Nah, setelah semuanya tercacah, daging sudah dicincang. Nah, tim kita menimbang daging dan tulang-tulang itu beserta jeroan dengan timbangan yang sudah ditentukan. Aspek kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja juga menjadi prioritas utama. Panitia diminta untuk bisa menjaga kebersihan selama proses penyembelihan berlangsung. Dengan tetap menjaga wudhu, melepas alas kaki, dan tidak merokok di sekitar area pemotongan. Pemeriksaan daging di sini kelihatan bagus, kelihatan sehat karena di waktu pemotongan tadi kita lihat waktu pemotongan di kandang jepit, penanganannya hewan tidak stres, sehingga kualitasnya juga bagus, dagingnya berpengaruh ke bagus. Terus habis dipotong, terus setelah hewan dinyatakan mati, dipindahkannya dengan bukan diseret tapi dipakai katrol, sehingga kontak dengan tanah pun atau lantai pun minimal. Jadi kalau di sini kualitasnya terjamin. Panitia juga memastikan area penyembelihan tetap bersih dan higienis, serta menjaga keamanan selama proses berlangsung demi kenyamanan seluruh pihak yang terlibat. Tupoksi tim kesehatan sendiri yaitu yang pertama kita standby di lokasi pemotongan kurban, yang kedua yaitu menyiapkan P3K, dan yang ketiga dan menyiapkan obat-obatan ringan. Edukasi untuk ke panitia itu yaitu satu, menjelaskan PHBS yaitu perilaku hidup bersih sehat seperti cuci tangan, memakai sarung tangan, memakai apron ataupun memakai sepatu boot. Yang kedua, menjelaskan cara pemotongan yang higienis. Tindakan yang kita lakukan apabila ada terjadi luka sayat, yang pertama kita melakukan cuci tangan di air yang mengalir, kemudian kita melakukan penghentian perdarahan. Setelah itu kita melakukan disinfeksi di sekitar luka. Apabila luka
kurang dari 0,5 cm, maka cukup kita tempelkan Hansaplast saja. Tetapi jika luka lebih dari 0,5 cm dan lukanya agak dalam, maka kita akan melakukan penjahitan. Kemudian kita tutup dengan menggunakan kasa steril. Setelah proses pengemasan selesai, daging kurban siap untuk didistribusikan. Pendistribusian daging kurban dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi untuk menjamin ketepatan dan kenyamanan jemaah dan masyarakat yang menerima daging kurban. Momen ini menjadi wujud nyata dari semangat berbagi dan kepedulian sosial yang terkandung dalam ibadah kurban. Untuk pengambilan data di warga Surau Kutubul Amin Arko, tim distribusi akan melihat data tahun lalu itu berapa jumlah yang kantong yang tersalurkan, dan itu akan kita print. Setelah itu kita akan mengambil dari ring terdekat dulu, yaitu ring 1, ring 2, dan ring 3. Itu pun dengan jumlah distribusi pengambilan datanya sekitar 6.500-an warga, yaitu dengan komposisi 1 kakak 1 kantong. Ya, di kopi Bang, abang konfirmasi dulu ke Bang Akmal, nanti ininya gimana, ya udah kesepakatannya gimana itu yang dijalanin. Hari ini sampai sore kali ya? Ya, ini makanya khusus udah disinggung hari ini. 1 kakak 1 kantong itu data kita ambil dari setiap RT, dan kita sudah koordinasi dengan RT RW sehingga data itu tervalidasi dengan baik. Setelah semua terkonfirmasi, saya akan melaporkan ke ketua distribusi untuk dicetakkan kuponnya dan dibagikan ke RT, dan RT akan membagikan ke warga. Dan di kupon itu sudah ada nama-namanya serta ada jadwalnya kapan dia akan mengambil. Duduk. Ini mau ngasih buat warga biar langsung disebar ya? Iya, ini kan kuponnya kan tanggalnya harusnya besok. Karena kita salah cetak, ternyata kan harus hari ini di sistem komputernya. Iya. Nah, ini langsung bisa diambil Pak, saya tunggu sampai malam di meja. Ada batas waktunya nggak? Ya, Paling maksimal jam 8. jam 8 ya. Bisa lah ya. Bisa. Setelah daging sudah naik dari bawah, dari tim distribusi akan melakukan input data terlebih dahulu. Input datanya itu secara spesifik, baik dari tipe daging yang akan diserahkan kepada penerima atau panti-panti di sini, sekitaran sini, yayasan, itu pun juga akan menerima dengan jumlah-jumlah yang sudah disepakati sebelumnya oleh tim panitia distribusi. Apabila sudah menepati pada waktu atau hari yang sudah ditentukan, warga tersebut akan datang ke lapangan Surau Kutubul Amin untuk meletakkan kendaraannya. Kemudian warga tersebut akan jalan menuju ke lapangan parkir Surau Kutubul Amin dan melakukan checking ulang data terlebih dahulu kepada kamtib yang berjaga di dalam lapangan tersebut. Setelah melakukan checking data dan melakukan penomoran, fungsi penomoran ini sendiri adalah untuk pengurutan apabila warga yang sudah datang duluan, supaya apabila terjadi antrian, warga tersebut yang sudah datang duluan akan dilayani terlebih dahulu. Pada saat sudah melakukan pengambilan nomor warga yang sudah datang, warga akan diarahkan untuk ke bangku antrian. Lalu setelah sudah bangku antrian, apabila daging sudah tersedia dan sudah terinput di dalam sistem, warga akan dipanggil untuk maju ke depan dan akan dilakukan scanning barcode yang berupa kupon tersebut di awal untuk melakukan pengambilan daging kurban yang akan diterima oleh warga. Nama saya Yudo Santoso, tinggal di Kampung Kandang. Namanya Heni Oktavia, alamatnya Kampung Kandang, RT 01 RW 02. Nama saya Bu RT Nunung, tinggalnya di Kampung Kandang RT 1 RW 2. 2 tahun ini rutin dapat, iya. Sering dapat, setiap lebaran dapat aja dari Pak RT. Ya alhamdulillah sih buat warga saya, buat bagi saya juga, alhamdulillah gitu. Terima kasih banyak dari Kutubul Amin. Kita ingin untuk seluruh jamaah maupun warga yang melakukan kurban
itu dipastikan bahwa jumlah atau daging kurban yang sudah diserahkan itu sudah sangat sesuai dan valid. Karena harapan kita adalah seluruh jamaah yang sudah melakukan kurban ini akan terus tetap berkurban di Surau Qutbul Amin dengan kepercayaannya kepada kami. Dan tujuannya juga untuk mempercepat proses verifikasi mengenai kupon yang sudah disebarkan kepada warga. Satu barcode sudah digunakan satu orang, itu digunakan kembali itu tidak akan bisa karena akan terdeteksi oleh sistem bahwa orang yang memiliki kupon tersebut sudah mengambil dagingnya. Melalui kegiatan kurban ini, diharapkan nilai keikhlasan, kepedulian, dan persaudaraan terus tumbuh di tengah masyarakat. Semoga setiap hewan kurban yang dipersembahkan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sucikan jiwa, bahagiakan sesama.